Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan momen mendebarkan saat Xiaoyan berhasil menembus gerbang keabadian. Kegembiraan terpancar jelas dari wajahnya, sebuah pencapaian luar biasa yang telah lama dinantikannya. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Kita beralih ke klon dewa asli yang kini tengah meningkatkan kekuatannya di sebuah planet bersalju yang dipenuhi kristal berkilauan. Di tengah latihan intensifnya, sebuah firasat aneh menghampirinya, dan benar saja, tiba-tiba muncul sosok misterius yang pernah ia temui sebelumnya. Xiaoyan mencoba menyerang, namun kejutan besar terjadi. Pukulannya, yang seharusnya dahsyat, ternyata tak berarti apa-apa. Lawannya, dengan santai, menahan serangan itu hanya dengan satu jari. Kekuatan dewa asli yang di tingkat keabadian bintang 2 pun tak mampu menggoyahkannya. Xiaoyan tertegun. Selama ini, lawannya hanya berpura-pura lemah, menyembunyikan kekuatan yang jauh melampaui nalar. Setelah itu, dia akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Rambutnya berwarna emas yang bersinar, matanya juga berkilau seperti logam emas, dan dengan tatapan yang tajam serta penuh makna, dia memandang langsung ke arah klon yang menjadi milik Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, kekuatan penindasan yang kuat pada saat ini segera menyelimuti klon dewa asli. Dalam sekejap, sosok klon dewa asli berlutut di kehampaan dan tubuhnya membungkuk tanpa bisa bergerak. Ketika Xiaoyan merasakan getaran kekuatan dari sosok tersebut, dia benar-benar terkejut tak terkira. Kekuatannya luar biasa hebat, bahkan melampaui tingkat keabadian bintang 7. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini yang bisa muncul begitu tiba-tiba. Sambil merasakan kesakitan luar biasa akibat tekanan jiwa yang menekannya, dia hanya bisa menggumam bisik. Yusuan perlahan mendekati Xiaoyan dan merentangkan jarinya sebelum akhirnya segera menempelkan jari-jarinya ke kepala Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa tidak peduli siapapun Xiaoyan, ia tidak dapat mengambil alih tubuh ini. Sesaat setelah berbicara, kelima jarinya tiba-tiba bergetar dengan kuat. Kepala dari klon dewa asli terjepit hingga mulai mengeluarkan darah yang berceceran kemana-mana. Bersamaan dengan hal tersebut, Yusuan pada saat ini sama sekali tidak berhenti. Hanya Xiaoyan sendiri yang bisa memahami rasa sakit karena tindakan tersebut. Ketika klon dewa asli terluka parah, jiwa dari tubuh pemiliknya juga akan terluka. Hubungan atau koneksi di antara keduanya juga pada saat ini benar-benar akan bisa dihancurkan. Koneksi benar-benar akan menghilang bersamaan dengan kesadaran dari klon dewa asli yang mulai kabur. Xiaoyan yang sedang di dalam perjalanan juga pada saat ini seketika memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun permaisuri berada di sampingnya, tetapi mata Xiaoyan pada saat ini selalu tertuju ke kejauhan. Bintang Hanfan pada saat ini masih belum terlihat dan Xiaoyan pada saat ini telah memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kontak dengan klon dewa asli. Xiaoyan menggertakkan giginya dan ia pada akhirnya segera berkonsultasi kepada permaisuri. Xiaoyan bertanya apakah Yan tahu bahwa masih ada dewa asli yang hidup di alam sejati Xuan Yin. Permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa meskipun alam sejati Xuan Yin tidak besar, sebenarnya alam ini lebih rumit daripada dunia sensi. Karena ini adalah subdunia, maka beberapa orang kuat akan datang ke alam sejati Xuan Yin secara kebetulan. Dengan begitu, permaisuri pada saat ini tidak mengetahui tentang beberapa orang kuat yang bersembunyi begitu dalam. Dulu memang ada klan Genshin atau klan dewa asli, tetapi sepertinya sudah lama sekali mereka telah menghilang begitu saja dan tidak banyak yang datang ke alam sejati Xuan Yin. Jika memikirkan hal ini, kemungkinan adanya orang dari klan dewa asli memang mungkin. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap dan ia masih terus-menerus menatap ke arah kejauhan. Kekuatan Yusuan benar-benar sangat kuat, dan darah agung dari klan dewa asli di planet itu juga mengejutkan. Darah ini benar-benar sangat banyak dan jika Xiaoyan menebaknya dengan benar, ia khawatir itu berasal dari lebih dari satu dewa asli. Tekanan darah yang terkandung dalam darah ini benar-benar sangatlah kuat. Sangat mungkin untuk mengumpulkan darah banyak dewa asli yang mokat sebelum akhirnya mengolahnya dengan kekuatan bintang atau planet itu. Namun jika begitu permasalahannya, sebenarnya apa tujuan mereka mengolah darah dewa asli? Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Bahkan jika sosok tersebut adalah dewa asli yang sebenarnya, tidak mungkin untuk menyerap semua darah yang berada di bintang tersebut. Selain itu, jika memperhatikan kekuatan dari sosok Yusuan, Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit khawatir. Tampaknya meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkat keabadian kaisar dan menambahkan klon suci, ia khawatir tidak akan bisa menandingi sosok tersebut. Memikirkan semua ini, Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan meminta kelinci Bingyun untuk melesat secepat mungkin. Entah berapa lama waktu berlalu, tetapi pada akhirnya bintang yang dituju Xiaoyan telah berkedip-kedip di kejauhan. Xiaoyan pun segera membuka matanya dan ia pada saat ini berusaha untuk menekan niat membunuh yang kembali muncul. Klon dewa asli ini dapat dikatakan sebagai tangan kanan Xiaoyan dan telah berjuang bersama dengannya untuk waktu yang lama. Dengan begitu, maka Xiaoyan tidak bisa membiarkan apa yang dilakukan oleh Yusuan.
Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan setelah beberapa saat, ia pada akhirnya segera sampai di bintang yang dituju. Bintang seputih salju ini hampir tidak memiliki jejak manusia. Xiao Yan pada saat ini langsung datang ke lokasi di mana klon dewa asli sebelumnya berada. Xiao Yan terus-menerus melihat lokasi di sekitar dan ia akhirnya menemukan tempat di mana klon dewa asli sebelumnya menghilang. Namun begitu sosok Xiao Yan muncul pada saat ini, ada juga sesosok yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Sosok ini berdiri di udara dan muncul secara tidak terduga dalam kegelapan. Sosoknya perlahan mengangkat kepala dengan cahaya kemasan yang bersinar di matanya. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur juga pada saat ini segera bergeming ketika sosok tersebut berkata bahwa ini adalah area terlarang dan mereka harus keluar. Xiao Yan yang duduk bersila pada akhirnya matanya sedikit mengembun dan api hitam menyala di matanya. Xiao Yan mengungkapkan niat membunuh di matanya. Tidak peduli apakah orang di hadapannya ini adalah dewa asli yang kuat sebelumnya atau bukan. Kesombongannya benar-benar membuat Xiao Yan merasa sangat tidak senang. Berdasarkan apa yang ia lakukan terhadap klon dewa asli, maka orang ini benar-benar harus dihabisi. Xiao Yan pun segera mengambil satu langkah maju dan langsung bergabung dengan klon suci. Akhirnya untuk pertama kalinya dia menyatu dengan klon suci. Ini merupakan langkah keempat keabadian, dan jika ditambahkan dengan kekuatan Xiao Yan yang telah menerobos ke tingkat keabadian, kekuatan tempur Xiao Yan pada saat ini sebanding dengan langkah kelima keabadian Kaisar. Namun meskipun begitu, kekuatan orang di depan Xiao Yan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh langkah kelima keabadian Kaisar. Ia juga telah membuat kata-kata arogan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya lawannya di dunia ini hanyalah permaisuri. Tetapi meskipun begitu, kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih terus melonjak. Dalam sekejap, kekuatan 6 keinginan dan urat guntur penghancur kehampaan juga langsung meningkatkan kekuatan tempur di tubuh fisik Xiao Yan. Tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun Xiao Yan pada saat ini telah memperoleh tubuh suci, ingatannya telah hilang dan ia tidak bisa mengetahui segalanya tentang klon tersebut. Dengan begitu, maka ia juga tidak bisa mewarisi keterampilan bertarung yang diketahui oleh klon suci. Sejauh ini Xiao Yan belum memiliki keterampilan bertarung tingkat suci atau tingkat kuno yang benar-benar bisa digunakan dalam pertempuran. Keterampilan bertarung yang paling kuat yang Xiao Yan miliki adalah keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia. Teknik 7 langkah mengejutkan dewa adalah yang paling kuat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan segera mengambil 5 langkah berturut-turut tanpa jeda. 6 bayangan kaki pada saat ini langsung menerobos es dan segala sesuatu yang menghalanginya benar-benar runtuh. Sementara itu, dihadapkan dengan serangan Xiao Yan pada saat ini, sosok tersebut tampak masih berdiam diri. Begitu serangan Xiao Yan mendekat, sosoknya tiba-tiba mengepalkan tinjunya di dalam kegelapan. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak dan ia hanya mengayunkan tinju yang tampak terlihat biasa dan membosankan. Tinju ini tampak hanya seolah-olah diayunkan, tetapi saat berikutnya tinju ini benar-benar bisa menghancurkan 6 langkah Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan benar-benar sangat terkejut dengan kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat, bahkan teknik terkuat yang dia miliki hancur begitu saja. Yang pada akhirnya dia pun memutuskan menggunakan langkah ketujuh. Langkah terkuat dia yakin bahwa dengan langkah ketujuh ini akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sosok tersebut. Ia masih yakin dengan langkah ketujuh miliknya. Langkah ini merupakan langkah yang paling kuat dan kekuatannya pasti setidaknya bisa menyaingi tingkat keterampilan bertarung tingkat suci. Tentu saja ini juga bukan batasan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, ia khawatir meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia tidak akan bisa menggoyahkan sosok di hadapannya sama sekali. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan ia pada saat ini menaruh harapan pada langkah ketujuh. Xiao Yan menatap ke arah si pria yang melayangkan tinju yang masih tampak biasa saja dan membosankan. Sesaat kemudian ketika keduanya bertemu, 7 langkah mengejutkan dewa milik Xiao Yan secara total pada saat ini benar-benar dihancurkan. Langkah ketujuh yang sangat kuat pada saat ini benar-benar dihancurkan dan hal ini benar-benar membuat Xiao Yan tercengang. Xiao Yan juga dapat merasakan adanya kekuatan ki dan darah yang keluar dari tubuh sosok tersebut. Ia segera menyadari bahwa tubuh dari sosok tersebut juga merupakan tubuh keabadian. Jika begitu permasalahannya, maka tubuh semi-abadi milik Xiao Yan ini sepertinya tidak akan bisa dibandingkan dengan sosok tersebut. Xiao Yan juga bahkan samar-samar bisa melihat adanya simbol bintang yang berkedip yang familiar di antara dahi sosok tersebut. Xiao Yan pun mendesis dingin dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dewa asli bintang 8. Klon dewa asli milik Xiao Yan adalah yang terkuat yang ia miliki dan ia temui, yang baru mencapai tingkat bintang 4. Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa ternganga menatap ke arah sosok di hadapannya yang merupakan klan dewa asli bintang 8. Meskipun Xiao Yan telah bertemu dengan Tai He yang lebih kuat daripada klon dewa asli, tetapi Tai He telah mokat dan Tai He berbeda dengan orang ini. Sementara itu di kejauhan, sosok tersebut pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan.
Sosoknya berkata bahwa ia memiliki beberapa ekspektasi kepada Xiaoyan. Ia berpikir orang yang bisa memiliki tubuh dewa asli klan miliknya bukanlah orang biasa. Namun ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar adalah sampah yang bahkan kekuatannya harus ditingkatkan dengan metode rahasia. Jika begitu permasalahannya, apakah Xiaoyan layak mengambil tubuh dari klan dewa asli menjadi klon? Begitu selesai berbicara, energi dan darahnya seketika berfluktuasi dan kekuatan yang kuat terpancar. Energi dan darah ini langsung menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap. Tubuh Xiaoyan terasa seperti ditekan dengan keras, tulang-tulang di tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara retak seolah-olah akan segera roboh. Si pria juga lanjut berkata bahwa kecuali permaisuri, dunia ini benar-benar dipenuhi dengan sampah yang rentan. Sosoknya perlahan berjalan dari sisi kejauhan dan garis wajahnya pada akhirnya menjadi semakin jelas di pandangan mata Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini terus mendekat dan tubuh Xiaoyan pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit. Kulit Xiaoyan mulai pecah, daging serta darahnya juga pada saat ini hendak hancur. Namun sesaat kemudian, Yusuan tiba-tiba gemetar dan sosoknya terhuyung beberapa langkah. Matanya pada saat ini melihat ke kejauhan dengan tatapan ngeri. Ada sosok cantik di tengah hujan kerikil yang berterbangan dari langit. Sosok ini berjalan dengan kaki rampingnya dan aura yang kuat benar-benar menyebar. Permaisuri segera bertanya kepada Yusuan apakah ia ingin bertarung dengannya. Energi dan darah Yusuan pada saat ini melonjak dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Vitalitas di tubuhnya tersedot dalam sekejap dan vitalitas yang tak kasat mata ini menyelimuti Xiaoyan. Luka Xiaoyan pulih dengan sangat cepat dan pada saat ini ia segera duduk bersila. Vitalitas serta darah yang agung ini menyelimuti Xiaoyan dan ia berniat untuk menerobos tubuh keabadian. Xiaoyan menyadari bahwa ini dilakukan oleh permaisuri dan ia harus memanfaatkan hal ini dengan baik. Sementara itu di kejauhan, Yusuan pada saat ini tampak terlihat pucat melihat sosok permaisuri. Sosoknya tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah permaisuri? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan ternyata rumor kebangkitan permaisuri memang benar. Tetapi meskipun begitu, mengapa permaisuri muncul di sini? Permaisuri merupakan satu-satunya keberadaan yang ditakuti oleh Yusuan di dunia sejati Xuan Yin. Yusuan juga tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan benar-benar muncul di tempat ini. Yusuan pada saat ini menggertakkan giginya dan ia benar-benar tidak bisa bergerak melawan tekanan yang dilesatkan oleh permaisuri. Yang lebih mengejutkan lagi, Yusuan tampaknya memiliki hubungan dekat dengan orang yang baru saja ia tekan sebelumnya. Permaisuri bahkan tidak berbicara omong kosong pada Yusuan begitu ia muncul dan langsung menekan Yusuan. Yusuan pada saat ini benar-benar jiper. Ia pada akhirnya berbicara dengan penuh hormat kepada permaisuri bahwa ia tahu permaisuri telah mokat, dan mulai sekarang tidak akan ada orang kuat yang melindungi dunia sejati Xuan Yin. Dengan begitu, maka Yusuan bersedia menjadi penjaga dunia ini dan melindunginya dalam 1000 tahun. Menanggapi perkataan Yusuan, permaisuri sedikit menyipit dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sosoknya lanjut bertanya apakah Yusuan mengatakan bahwa ia akan menjadi penjaga alam sejati Xuan Yin setelah kematian permaisuri. Yusuan terus menjawab permaisuri dan berkata tentu saja ia bersedia, selama permaisuri bersedia memberinya energi dunia, kekuatannya pasti akan semakin meningkat untuk melindungi dunia. Yusuan tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup, tetapi dengan energi dunia yang cukup, ia bisa tumbuh dalam waktu singkat. Ia juga adalah anggota dari klan dewa asli dan dengan bakatnya, permaisuri dapat sepenuhnya mempercayainya. Permaisuri dengan lembut tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berbicara menyatakan persetujuannya. Permaisuri menjelaskan bahwa karena ia telah mendengar bahwa permaisuri telah jatuh, berita itu sesungguhnya memang benar. Dengan begitu alam sejati Xuan Yin juga memang membutuhkan wali yang baru. Jika memikirkan hal ini, maka permaisuri berpikir tampaknya dewa asli memang merupakan pilihan yang baik. Mata Yusuan pun tiba-tiba berbinar mendengar persetujuan yang keluar dari mulut permaisuri. Sosoknya lanjut mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari permaisuri. Yusuan dengan berat menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah permaisuri. Namun sosoknya pada saat ini masih di bawah tekanan dan berlutut dengan satu kaki di kehampaan. Yusuan menyipitkan matanya dan tersenyum pahit sebelum akhirnya bertanya, bisakah tekanan permaisuri dihilangkan? Permaisuri dengan masih tersenyum manis segera berkata, tentu saja tidak, suamiku belum meminta Yusuan untuk bangun, dan Yusuan harus menunggu. Yusuan seketika tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Yusuan juga menyadari bahwa permaisuri tampaknya tidak benar-benar menyetujui permintaannya. Terlebih lagi ketika ia mendengar kata-kata, suami, Yusuan benar-benar merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya serasa membeku dan stagnan di tempat. Sosoknya bertanya-tanya apakah permaisuri pada saat ini memiliki suami. Yusuan sesungguhnya telah menebak identitas Xiaoyan saat permaisuri muncul, namun ia tidak memiliki ide bagaimana bisa permaisuri ditentukan olehnya. Namun pada saat ini, permaisuri mengatakan bahwa Xiaoyan adalah suaminya. Yusuan benar-benar terkejut. Ia memang pernah mendengar cerita antara permaisuri dengan sosok yang mulia. Dengan begitu,
Maka ia tidak menyangka bahwa permaisuri sebenarnya memiliki kekasih lain, dan hal ini tidak dapat diterima. Apa yang tidak bisa diterima oleh Yusuan adalah karena kekuatan Xiaoyan ini benar-benar sangat lemah. Yusuan memandang ke arah permaisuri dengan tatapan yang aneh. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya dengan penuh keraguan. Apakah permaisuri sedang bercanda? Mungkinkah orang ini adalah suami permaisuri? Permaisuri pun sedikit tertegun sebelum akhirnya tiba-tiba ekspresinya menjadi serius ketika ia bertanya, bukankah mereka layak? Yusuan seketika berdebar dan ia terdiam semakin takut melihat ekspresi serius dari permaisuri. Namun meskipun begitu, Yusuan masih ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya. Yusuan berkata, bukan itu maksud dari Yusuan, hanya saja bukankah yang mulia? Sebelum Yusuan menyelesaikan kata-katanya, permaisuri segera berkata, bukankah orang ini mirip dengan yang mulia? Yusuan seketika memandangi Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan masih menyerap esensi darah dan vitalitas Yusuan. Yusuan mengerutkan kening karena sejujurnya ia belum pernah bertemu dengan yang mulia. Yusuan pun kembali mengutarakan pemikirannya dan berkata bahwa ia belum pernah melihat yang mulia. Dengan begitu mungkin saja orang ini mirip dengan yang mulia. Yusuan tersenyum pahit dan pada saat ini ia benar-benar merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sementara itu, permaisuri pada saat ini hanya tersenyum di hadapan Yusuan. Yusuan benar-benar memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Ia juga tidak bisa bergerak dan tekanan ini membuatnya merasakan rasa ketidaknyamanan. Yusuan sama sekali tidak bisa melarikan diri di hadapan permaisuri dan ia pada saat ini hanya bisa pasrah. Yusuan hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerahkan semuanya kepada permaisuri. Yusuan hanya bisa tersenyum pahit dan di bawah tekanan yang tak tertahankan, ia hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang merupakan suami dari permaisuri. Sementara itu di sisi lain, setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya sedikit membuka mulutnya, udara putih segera naik dari tubuh Xiaoyan dan tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Petir yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuh Xiaoyan dan setelah beberapa saat ia pun segera membuka matanya. Kilatan petir melintas di matanya dan busur listrik hitam menjalar langsung ke seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan tubuh keabadian dan ia benar-benar telah menerobos. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan langsung mengambil ki dan darah Yusuan. Xiaoyan berhasil menembus keabadian kaisar dan tidak hanya itu, tubuhnya juga pada akhirnya berhasil menerobos ke tingkat keabadian. Di dunia yang luas ini, hampir tidak ada orang yang dapat mengembangkan keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun ada, jumlah orang seperti ini sangatlah langka. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan fokus pada tujuannya. Xiaoyan memandang ke arah Yusuan dengan dingin. Ia segera berbicara dengan nada yang mengerikan ketika bertanya, di manakah klon dewa asli milikku? Menghadapi suara dingin Xiaoyan, Yusuan seketika menjadi sangat marah. Untuk sesaat ia melupakan keberadaan permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa bahkan jika ia mokat, ia tidak akan pernah membiarkan darah klan dewa asli jatuh ke tangan orang yang sia-sia seperti Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya, dan kata, sampah, yang sebelumnya keluar dari mulut Yusuan benar-benar membuat matanya menjadi sedikit gelap. Xiaoyan pun lanjut melesat dengan cepat dan meninju wajah Yusuan. Ledakan seketika terjadi dan sosok Yusuan seketika melesat mundur. Sosok Xiaoyan tidak berhenti dan terus mengikuti dari jarak dekat. Xiaoyan terus-menerus meninju, mengakibatkan Yusuan pada saat ini terus-menerus terlempar. Yusuan tampaknya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Hujan tinju terus-menerus meraung ke seluruh tubuh Yusuan, tetapi ketika serangan Xiaoyan ditarik kembali, luka yang dialami oleh Yusuan sudah pulih. Tampaknya seluruh serangan Xiaoyan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yusuan. Yusuan pada saat ini juga tertawa dan memandang ke arah Xiaoyan dengan sinis. Sosoknya masih meremehkan Xiaoyan dan berkata meskipun ia telah menerobos ke tubuh keabadian, tinju Xiaoyan tidak akan mampu menyakiti Yusuan sama sekali. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan segera menoleh sedikit ke arah permaisuri sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata kepada permaisuri bahwa ia ingin menghajarnya sampai mokat. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini, Yusuan seketika terkejut. Sosoknya menatap ke arah permaisuri yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan lembut. Selanjutnya, permaisuri tersenyum dan berkata bahwa jika itu permasalahannya, maka hal itu akan terjadi. Yusuan seketika terkejut dan kembali berteriak dengan keras. Yusuan berkata bahwa permaisuri telah berjanji kepadanya bahwa ia bisa melindungi alam sejati Xuan Yin. Oleh karena itu, ia berharap permaisuri percaya kepadanya. Permaisuri tampaknya tidak mendengar perkataan dari Yusuan. Permaisuri mengangkat lengannya dan lanjut menjentikkan jarinya sebelum akhirnya seberkas cahaya putih masuk ke antar alis Yusuan. Sesaat kemudian, daging, darah, dan vitalitas di tubuh Yusuan pada saat ini benar-benar dihancurkan. Vitalitas ini benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Yusuan tiba-tiba meraung memanggil nama permaisuri. Namun baru saja raungannya terdengar, tinju Xiaoyan segera menghantam wajah Yusuan.
Kali ini fitur wajah Yusuan tiba-tiba berubah cekung dan ia benar-benar kehilangan ketangguhannya dalam sekejap. Tinju Xiaoyan juga terus-menerus terjatuh di tubuh Yusuan. Tubuhnya benar-benar dihancurkan dan banyak tulang yang patah. Seteguk darah juga keluar dari mulut Yusuan dan segel bintang di antara alisnya tidak lagi berkedip. Kekuatan Yusuan seolah-olah sudah tidak ada lagi ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya menatap ke arah Yusuan yang pada saat ini benar-benar sudah tidak berbentuk. Xiaoyan mengerutkan kening dan ia berpikir bisa saja memilih untuk merubuk tubuh Yusuan. Namun Yusuan adalah dewa asli bintang 8 dan kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan meskipun Xiaoyan telah menerobos ke tingkat tubuh keabadian, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menahan serangan balik dari Yusuan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan segera mengerahkan kekuatan yang kuat untuk langsung menghancurkan Yusuan. Xiaoyan ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Yusuan kepada klon dewa asli sebelumnya. Namun begitu Xiaoyan hendak menghantam kepala Yusuan lagi, Yusuan segera berteriak dan berkata bahwa ia akan mengembalikan klon dewa asli kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menghentikan serangannya. Sesungguhnya ia juga tidak ingin menjadi musuh dari dewa asli dan tidak ingin mempersulit Yusuan karena Xiaoyan tidak ingin menghabisinya sejak awal. Xiaoyan bukan orang yang serakah, dan karena ia telah menerima bantuan dari klan dewa asli, Xiaoyan tidak perlu bertindak lebih jauh. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa klon dewa asli ini sangat penting baginya. Ini telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini dan Xiaoyan berharap senior akan mewujudkan keinginannya. Xiaoyan berharap kata-kata ini akan mampu melunakkan hati dari Yusuan, tetapi semuanya tergantung kepada Yusuan akan menerima hal ini atau tidak. Sementara itu di sisi lain, Yusuan mengeluarkan asap putih di tubuhnya yang terluka. Daging serta tulang rusuknya yang patah perlahan-lahan pulih. Sosoknya menyipitkan mata dan segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar suami permaisuri. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, mata permaisuri sedikit berbinar dan ia seketika tersenyum. Sementara itu Yusuan menunjukkan senyum pahit dan menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius. Xiaoyan memandang ke arah Yusuan dan bertanya, apakah senior adalah dewa asli bintang 8? Meskipun Xiaoyan belum cukup mengenal klan dewa asli, ia berjanji akan membuat klon dewa asli miliknya menerobos ke bintang 8, bahkan bintang 9 atau yang lebih kuat. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tampak dipenuhi dengan tekad. Yusuan memandang Xiaoyan, dan di mata Xiaoyan ia bisa melihat adanya rasa percaya diri. Menghela nafas dan melambaikan tangannya, ia menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke dewa asli bintang 8. Batasnya paling banyak hanya bisa mencapai bintang 5. Mungkin Xiaoyan tidak tahu bahwa garis keturunan keluarga dewa asli juga memiliki level tinggi dan rendah. Tubuh dewa asli milik Xiaoyan hanya memiliki kekuatan darah manusia, dan bintang 5 adalah batasnya. Darah manusia fana hanyalah garis keturunan paling umum dari dewa asli. Tentu saja memang benar bahwa tingkat ini juga bisa menerobos ke tingkat dewa. Tetapi jika Xiaoyan tidak memiliki metode kultivasi dari dewa asli, ia tidak akan pernah mencapai tingkat tersebut. Xiaoyan menyipitkan matanya karena baru mendengar hal ini. Taihe sebelumnya tidak pernah menyebutkan apa yang baru saja dikatakan oleh Yusuan. Xiaoyan merasa beruntung bisa bertemu dengan Yusuan sehingga mendapatkan informasi tambahan mengenai kultivasi dewa asli. Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan meminta nasihat. Yusuan terdiam karena masih ditekan oleh permaisuri. Bahkan luka yang disebabkan oleh serangan Xiaoyan masih belum sembuh. Menyadari niat dari Yusuan, Xiaoyan menoleh ke arah permaisuri dan sedikit mengangguk. Permaisuri segera mengangkat ujung jarinya. Cahaya yang sebelumnya memasuki alis Yusuan kembali keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tulang-tulang tubuh Yusuan mengeluarkan suara berderak dan seluruh tubuhnya langsung pulih dalam setengah tarikan nafas. Yusuan menghela nafas dan berdiri tegak. Alisnya masih memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Namun begitu melihat wanita yang berdiri di samping Xiaoyan tersenyum, Yusuan masih merasakan kengerian di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa meskipun permaisuri telah mokat dan hanya tersisa sisa-sisa kekuatannya, ia yang merupakan dewa asli bintang 8 masih rentan di hadapan pukulannya. Yusuan kembali menatap Xiaoyan yang masih terlihat serius. Sebelum Yusuan sempat berbicara, Xiaoyan bertanya kembali mengenai apa itu, darah manusia. Yusuan melirik permaisuri di belakang. Jika bukan karena keberadaannya, Xiaoyan tidak akan bisa memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya. Yusuan akhirnya pasrah dan menjelaskan. Yusuan berkata bahwa darah manusia adalah garis keturunan terendah dari keluarga dewa asli. Banyak dewa asli berhenti di bintang kelima karena garis keturunan mereka belum berevolusi. Untuk menembus ke darah dewa, metode kultivasinya bukan metode rahasia. Seseorang bisa melakukannya dengan mengandalkan pembunuhan ribuan orang, menghabisi banyak orang kuat dan mengambil esensi darah mereka. Cara kedua adalah meningkatkan darah tersebut dengan menempa darah dengan benda suci.
Hal ini membutuhkan seorang alkemis yang kuat dan cara ini sebenarnya lebih sulit daripada cara pertama. Benda ilahi ini adalah api asli yang terlahir dari langit dan bumi. Alkemis tersebut harus mampu melakukan kendali api yang sangat baik. Xiao Yan sedikit merenung. Dari kedua metode tersebut, Xiao Yan sepertinya bisa melakukan metode kedua yang dianggap sulit oleh Yu Xuan. Xiao Yan kemudian bertanya detail tentang menempa darah dengan api. Yu Xuan menggelengkan kepalanya karena menurutnya itu hampir mustahil. Menemukan jantung api adalah hal yang sangat besar dan sulit dilakukan. Xiao Yan tidak langsung mengungkapkan jantung api yang ia miliki. Ia bertanya apakah jika semua persyaratannya terpenuhi, mungkinkah ia bisa melakukannya. Yu Xuan memandang Xiao Yan seolah melihat orang yang mengalami keterbelakangan mental. Namun karena ada permaisuri, Yu Xuan tetap bersikap baik. Yu Xuan akhirnya memberikan selip batu giok yang berisi seni menempa darah dengan api. Yu Xuan berpikir Xiao Yan tidak akan berhasil. Xiao Yan menerima selip tersebut dan mengucapkan terima kasih. Namun Xiao Yan masih belum bergerak mundur. Ia mengingatkan Yu Xuan soal janji mengembalikan klon dewa asli. Xiao Yan segera mengambil alih kendali klon tersebut dan menyimpannya. Xiao Yan mengucapkan terima kasih dan segera mengajak permaisuri serta kelinci Bingyun pergi dari sana. Namun, setelah mereka pergi dan Yu Xuan merasa aman, Yu Xuan menghela nafas lega dan menyeka keringat dinginnya. Ia bergumam bahwa aktingnya cukup bagus sehingga ia masih bisa melanjutkan rencananya. Ia masih memiliki rencana untuk mendapatkan lebih banyak darah dari klan dewa asli. Xiao Yan berkata dengan suara rendah bahwa orang itu bukan berasal dari klan dewa asli yang sebenarnya, melainkan seseorang yang datang untuk mengambil dan mengumpulkan darah klan dewa asli. Permaisuri tersenyum, tidak terkejut sama sekali. Sementara permaisuri bertanya kepada Xiao Yan apakah ia bisa menebak hal tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa ada suatu hal yang ia yakini. Xiao Yan merasa bahwa darah di tubuh klon dewa asli miliknya telah digantikan oleh Yu Xuan. Jika Xiao Yan memperhatikan lebih detail, ia bisa merasakan ada kekurangan dan klon dewa asli miliknya terasa sedikit lebih lemah. Xiao Yan menyipitkan matanya, ia tidak meragukan instingnya sendiri. Bagaimanapun, Xiao Yan dan klon dewa asli telah bersama dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, permaisuri memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya mengapa Xiao Yan tidak mengambilnya kembali jika ini merupakan suatu kesalahan. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Yu Xuan. Xiao Yan juga ingin melihat betapa kuatnya darah dewa yang disebutkan oleh Yu Xuan. Namun, jika ia benar-benar menerobos ke alam leluhur dewa asli, Xiao Yan juga ingin tahu bisakah ia tetap menekannya. Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang bisa ia tembus. Selama itu adalah keinginan suaminya, mereka akan bisa menghabisi Yu Xuan ini kapan saja. Xiao Yan sedikit terdiam karena ia tidak tahu pasti berapa banyak kekuatan yang tersisa dari permaisuri sekarang. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan masih meyakini perkataan sang permaisuri. Sesaat setelah itu, sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiao Yan. Selip batu giok yang sebelumnya diberikan oleh Yu Xuan mulai diperiksa oleh Xiao Yan. Ia melesatkan kekuatan spiritualnya ke dalam selip batu giok tersebut dan beberapa informasi rumit mulai mengalir ke dalam pikirannya. Xiao Yan pun bergumam bahwa ia tidak tahu apakah informasi tentang penggunaan api untuk menempa darah di selip batu giok ini benar atau salah. Jika dianalisis dari sudut pandang pengobatan, metode penggunaan api untuk menempa darah ini tidaklah rumit. Sementara untuk benar atau salahnya, rasanya hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Informasi ini tampaknya memang benar, tetapi detailnya terlalu sedikit dan kurang masuk akal. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan langsung menghancurkan potongan batu giok tersebut. Sementara itu, permaisuri sedikit mendekat ke arah Xiao Yan dan bertanya berapa lama lagi mereka harus menunggu di tempat ini. Di sisi lain, tepatnya di dalam inti bintang Huanfan, Yu Xuan sedang duduk bersila. Saat ini ia sedang membuat segel dengan tangannya. Bola cahaya berwarna emas kini meliliti inti bintang dari bintang Huanfan. Yu Xuan pun bergumam bahwa selama kekuatan bintang ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa. Saat itu, klon dewa asli miliknya akan benar-benar menjadi lebih kuat jika ia bertemu dengan pria itu lagi. Bahkan meskipun permaisuri mengambil tindakan, ia tidak akan bisa menghentikan Yu Xuan sama sekali. Ia juga benar-benar ingin mencabik-cabik klon dewa asli milik pria tersebut hingga berkeping-keping. Yu Xuan memiliki ekspresi yang sangat dingin ketika bergumam dengan suara rendah. Jika Xiao Yan mendengar dan melihat ekspresi ini, ia pasti akan merasakan perasaan yang familiar. Sosok ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Cimi. Yang ternyata sosok di dalam tubuh ini adalah jiwa Cimi yang sebelumnya pernah dikalahkan yang ternyata jiwa Cimi masih ada. Saat Xiao Yan merebut klon dewa asli pada waktu itu adalah momen pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan jiwa klan Cimi. Saat itu, Xiao Yan tidak akan bisa menandingi jiwa Cimi tanpa bantuan dari dewa jahat dan yang mulia. Jiwa Cimi pada akhirnya dikalahkan dan klon dewa asli berhasil ditangkap oleh Xiao Yan.
Kali kedua mereka bertemu adalah ketika berada di jurang alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan saat itu bertemu dengan klon kedua dari jiwa Qimi, tetapi pada akhirnya klon tersebut kembali dikalahkan oleh Xiao Yan. Tujuan dari jiwa Qimi ini masih tetap sama, mendapatkan kembali klon dewa asli yang dipegang oleh Xiao Yan. Faktanya, jiwa Qimi ingin terus menemukan Xiao Yan untuk membalas dendam berkali-kali, tetapi dengan keberadaan permaisuri di samping Xiao Yan, pada akhirnya jiwa Qimi menyerah. Dari awal hingga akhir, jiwa Qimi tampil di hadapan Xiao Yan dengan penyamaran yang menurutnya benar-benar sempurna. Jiwa Qimi pun menghela napas dan berkata bahwa ia harus cepat. Orang itu sangat licik dan akan sangat buruk jika ia mengetahui petunjuknya lalu kembali. Begitu selesai berbicara, sosok dari jiwa Qimi segera kembali membentuk banyak segel di tangannya. Ia terus tersenyum karena merasa benar-benar berhasil menipu Xiao Yan. Jiwa Qimi menipu Xiao Yan dengan mengatakan bahwa darah dari klon dewa asli yang berada di tangan Xiao Yan adalah darah dewa manusia. Faktanya, darah dewa asli milik Xiao Yan ini berasal dari darah dewa yang sesungguhnya. Selama ia memiliki cukup kekuatan bintang, ia akan bisa menerobos ke dewa asli bintang 8. Darahnya telah ditukar dan jiwa Qimi tampak benar-benar senang. Selain itu, semua yang dikatakan sebelumnya hanyalah kebohongan yang sengaja dibuat oleh jiwa Qimi. Bersamaan dengan pikirannya itu, wajahnya tiba-tiba tersenyum menjadi semakin ganas. Jiwa Qimi bergumam bahwa ia bisa merasakan darah dewa akan segera habis. Ia semakin bersemangat karena momen inilah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Sosoknya kembali teringat kepada Xiao Yan setelah dua klonnya dihabisi dan direbut. Ia bergumam bahwa ia telah mengumpulkan 100 klon, sekarang hanya tersisa 98, dan 20 diantaranya terluka parah sementara 20 lainnya telah disegel. Masih banyak klon yang ada di berbagai dunia yang tidak bisa datang. Sepertinya klon miliknya masih belum cukup, dan di masa depan ia harus terus merebut tubuh banyak orang kuat. Kegilaan melonjak di mata jiwa Qimi begitu mengingat perbuatan Xiao Yan. Ia menggertakkan giginya dan kembali fokus pada darah emas yang mulai bergejolak. Melihat cahaya keemasan yang terang di bawah matanya, Yusuan menunjukkan ekspresi kerinduan. Ia kembali berkata, jatuhnya permaisuri adalah kesimpulan yang sudah pasti. Selama darah dewa ini mencapai 10%, klon dewa asli milikku akan dapat menerobos ke alam leluhur. Pada saat itu tiba, seluruh dunia sejati Xuan Yin akan berada di bawah kendali Yusuan. Begitu selesai berbicara, di saat yang sama, bintang Huanfan mengalami perubahan yang mengerikan. Area es yang luas runtuh dengan cepat dan angin dingin yang menderu menghancurkan segala hal. Monster-monster yang berada di dalam es meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Mereka menyadari adanya keanehan, tetapi raungan itu tidak dapat mengubah apapun. Kota-kota yang dibangun di bawah es juga hancur lebur karena runtuhnya es dalam skala besar. Hampir 80% makhluk di tempat ini musnah, hanya beberapa orang yang kuat yang masih bisa bertahan hidup. Sementara bencana terus terjadi, Xiao Yan di kejauhan tentu menyadari sesuatu yang terjadi terhadap bintang Huanfan. Melihat kehancuran tersebut, Xiao Yan dan permaisuri menyipitkan mata. Xiao Yan bergumam bahwa ia ingin tahu apakah semua klan dewa asli di seluruh dunia berlatih dengan cara seperti ini. Jika benar, pantas saja orang ini berkata bahwa dewa asli akan menemui jurang surgawi. Mereka akan diincar oleh surga karena telah menentang batas. Hal itu tampak wajar karena dengan cara budidaya seperti ini, jika orang yang tamak menelan seluruh kekuatan inti sebuah bintang, maka ribuan makhluk hidup di bintang tersebut akan mati sia-sia. Kematian massal ini akan merusak takdir dan benar-benar harus dikekang oleh hukum surga. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kultivasi dari dewa asli akan mengakibatkan hal yang begitu ekstrim hingga mengubah warna bintang dari putih menjadi keabu-abuan. Sementara itu, permaisuri menoleh menatap Xiao Yan yang menunjukkan ekspresi ketidaksenangan. Permaisuri berkata bahwa sejauh yang ia tahu, klan dari dewa asli tidak bertindak seperti ini. Meski ingatan permaisuri agak samar, ia masih ingat bahwa klan dewa asli memiliki tatanan klan yang jelas. Setiap bintang tidak boleh dilahap lebih dari 1/5 inti bintangnya. Bintang yang telah diserap juga akan ditinggalkan, segel dewa asli, untuk mencegah dewa asli lainnya menyerap energi yang tersisa. Dengan begitu, dewa asli tidak akan menghancurkan bintang yang ia serap kekuatannya. Xiao Yan merenung sejenak mendengar penjelasan permaisuri. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yusuan. Permaisuri pun bergumam kembali. Sekarang tampaknya orang ini mungkin benar seperti apa yang kamu katakan. Ia bukanlah anggota sesungguhnya dari klan dewa asli. Semua kekuatan bintang dari bintang ini telah menghilang. Dalam waktu singkat, tempat ini akan menjadi bintang yang tidak berguna. Kembali ke Yusuan yang masih berada di inti bintang Huanfan. Bola darah berwarna emas di depan matanya semakin meluas. Namun perluasan ini telah mencapai batasnya. Yusuan berniat untuk segera mengambil tindakan. Di sekitarnya sudah ada formasi yang ia buat untuk menyempurnakan prosesnya. Yusuan tertawa dan berkata bahwa ia akan menggunakan bintang ini sebagai tungku untuk memurnikan darah dewa. Yusuan tampak dipenuhi dengan keringat, tetapi tiba-tiba sosoknya membeku.
Sebuah firasat buruk mengguncang pikirannya. Pembentukan darah emas kental di tangannya tiba-tiba berhenti. Yusuan mulai berbicara. Aku hampir lupa, dia benar-benar licik. Bagaimana mungkin ia bisa pergi dengan begitu mudah? Mungkinkah ia juga telah menyadari ada yang tidak beres dengan klon dewa asli miliknya? Mungkinkah ia hanya berpura-pura dan menunggu aku untuk menguasai esensi darah ini? Yusuan merasa khawatir jika Xiao Yan akan kembali dan mengganggu prosesnya. Ia akhirnya membuat keputusan untuk keluar sejenak guna mengonfirmasi situasi. Yusuan bergegas melesat keluar dari inti bintang Huanfan. Formasi yang ia bentuk tidak lagi memurnikan darah dewa, melainkan bertugas untuk memblokir siapapun yang mendekat. Yusuan melayang di atas kehampaan bintang Huanfan yang kini dipenuhi warna biru akibat es yang mencair. Ia berkeliaran dan menatap ke arah tempat Xiao Yan melarikan diri. Di kejauhan, Xiao Yan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang ini. Yusuan bergumam pada dirinya sendiri bahwa tidak ada aura kuat dan aneh di sekitarnya. Namun ia merasa harus mencari hingga radius puluhan ribu meter. Yusuan pun terbang menuju arah persembunyian Xiao Yan. Sosoknya semakin dekat hingga melesat melewati keberadaan Xiao Yan. Tampaknya Yusuan tidak menyadari posisi mereka karena bantuan teknik dari permaisuri. Yusuan berhenti sekitar 10 meter di hadapan Xiao Yan. Melihat Yusuan yang celingak-celinguk, Xiao Yan menunjukkan senyuman di bibirnya. Ia menyadari adanya rasa yang familiar terpancar dari Yusuan. Xiao Yan bergumam, ternyata benar, memang inilah orangnya. Permaisuri bertanya dengan lembut apakah Xiao Yan mengenalnya. Xiao Yan mengangguk dan bertanya apakah permaisuri pernah mendengar tentang klan Cimi. Permaisuri mengiyakan dan berkata bahwa mereka mencari nafkah dengan merampas tubuh targetnya, terutama orang-orang kuat dengan bakat luar biasa. Namun, karena mereka telah mengganggu banyak makhluk kuat sejak lama, mereka sudah jarang terlihat lagi. Xiao Yan menyadari bahwa kemampuan klan dewa asli dan klan Cimi memang sama-sama menentang surga. Yang satu bisa mengolah tubuh fisik hingga tingkat keabadian, sementara yang lain memiliki kekuatan mengerikan untuk merebut tubuh di luar nalar. Namun, ia bertanya-tanya mengapa klan Cimi bisa menghilang. Xiao Yan bertanya apakah mereka benar-benar musnah atau hanya bersembunyi. Permaisuri menjelaskan bahwa dulu orang-orang klan Cimi menganggap tubuh asli mereka sebagai klon. Sekarang mereka telah menjadi orang yang tubuhnya diambil dan menggantikannya dengan jiwa mereka sendiri. Bahkan mewarisi ingatan korbannya, tidak menutup kemungkinan jiwa mereka tersembunyi di antara ribuan makhluk. Xiao Yan berpikir bahwa klan Cimi ini bisa membuat klon yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan kemudian bertanya-tanya apakah ia bisa melakukan hal yang sama, mengingat Dewa Jahat pernah berkata bahwa kekuatan perebutan tubuh milik Xiao Yan juga berasal dari klan Cimi. Namun, Xiao Yan memiliki keterbatasan karena kekuatan klon yang direbut tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Ia sangat menginginkan kemampuan jiwa Cimi yang sepertinya tidak memiliki batasan jarak kekuatan antara klon dan tubuh asli. Xiao Yan berpikir ia harus mencari jiwanya untuk mengetahui rahasia itu. Di sisi lain, Yusuan masih mencari-cari. Ia memutuskan untuk mencari lebih jauh dan melesat menjauh. Melihat itu, Xiao Yan segera memerintahkan kelinci Bingyun untuk pergi ke inti bintang Huanfan. Dengan sangat cepat, kelinci tersebut masuk ke inti bintang. Perhatian Xiao Yan kini tertuju pada bola darah emas tinggi puluhan meter. Tanpa basa-basi, Xiao Yan mengeluarkan klon dewa asli miliknya dan memerintahkannya untuk menyerap energi tersebut. Darah emas ini mengalir masuk ke tubuh klon dewa asli. Hal ini tidak langsung meningkatkan kekuatan secara instan, melainkan memungkinkan darah klon tersebut untuk menerobos batasan kekuatannya. Xiao Yan duduk bersila di sampingnya sambil tersenyum, tidak menyangka bahwa Yusuan justru menyiapkan hadiah ini untuknya. Hahaha, dasar bocah epik gue kerjain, haha. Setelah setengah batang dupa, Yusuan belum juga muncul kembali. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa Yusuan sedang membentuk segel besar di langit yang disebut 9918 pembungkus langit. Segel ini membuat seseorang hanya bisa keluar, tetapi tidak bisa masuk. Yusuan tertawa terbahak-bahak, merasa darah dewa miliknya sudah matang sepenuhnya. Kembali ke Xiao Yan, ia bergumam bahwa Yusuan sebenarnya meninggalkan belasan segel jiwa di tempat itu. Namun untungnya Yan permaisuri, telah menghapusnya. Jika tidak, Yusuan pasti sudah tahu darahnya disentuh orang lain. Xiao Yan menatap klon dewa aslinya. Awalnya hanya ada 2 segel bintang, namun kini segel ketiga, keempat, hingga kelima mulai muncul dan memadat. Xiao Yan bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya, tetapi ia terus menekan energi tersebut agar tidak lepas kendali. Ia tidak ingin klon dewa aslinya menerobos terlalu tinggi, seperti bintang 6 atau 7, karena ia khawatir tidak akan sanggup mengendalikannya jika kesenjangan kekuatan dengan tubuh aslinya terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dari jauh, terdengar suara tawa gila dari Yusuan yang berteriak bahwa setelah menerobos ke alam leluhur, ia akan mencabik-cabik Xiao Yan dan menguasai dunia. Namun, begitu ia melesat masuk ke kedalaman tanah, matanya langsung bertemu dengan mata Xiao Yan. Wajahnya yang tertawa seketika membeku, tampak kaku seperti kanebo.
Xiao Yan berbicara sambil tersenyum, kemanakah senior pergi? Saya masih ingin bertanya beberapa hal tentang dewa asli kepada senior Yusuan. Yusuan tidak menjawab, ia menoleh ke sekitar dan menyadari darah dewa miliknya telah habis diserap oleh klon Xiao Yan. Yusuan berteriak histeris, apa yang kamu lakukan? Aku telah menghabiskan ribuan tahun untuk mengolah darah ini adalah berkah milikku. Wajahnya memerah dan pembuluh darah di lehernya membengkak karena emosi. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan polos, saya pikir ini adalah sisa setelah senior menyerapnya. Maafkan saya, tapi semuanya sudah terlanjur diserap. Bagaimana jika senior mengolahnya lagi? Apa kau bilang udah diserap semua? Yusuan menggertakkan giginya hingga hampir hancur. Ia bergegas menyerang klon dewa asli Xiao Yan untuk mengekstraksi kembali darah tersebut. Namun, saat tangannya yang berbentuk cakar hendak menyentuh klon itu, ia tiba-tiba berhenti. Permaisuri telah mengintervensi. Yusuan berteriak mengancam Permaisuri agar tidak ikut campur. Namun, Permaisuri tidak peduli. Ia mengangkat jarinya, dan seketika energi kehidupan keluar dari tubuh Yusuan. Segel bintang 8 di antara alis Yusuan meredup satu persatu hingga turun menjadi bintang 5. Yusuan hanya bisa terdiam dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, senior benar-benar seorang profesional dalam bersandiwara, tapi kita berdua sebenarnya sudah saling mengenal, bukan? Yusuan berteriak marah, mengaku tidak mengerti apa maksud Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan bibir, kalau begitu mungkin saya salah. Tapi sepertinya tidak mungkin, senior telah secara diam-diam menukar darah klon dewa asli milik saya dan banyak berbohong. Anda takut saya tahu bahwa klon saya ini sedari awal memang memiliki darah dewa asli, bukan berasal dari manusia. Xiao Yan sangat percaya diri dengan analisisnya, itulah alasan mengapa jiwa Cimi terus-menerus mengincar klon miliknya. Yusuan terdiam, Xiao Yan melanjutkan, senior, di jurang alam sejati Xuan Yin, Anda tampaknya masih belum menyerah. Saya ingin tahu, apakah benar saya sedang berbicara dengan jiwa Cimi? Kemarahan Yusuan mereda seketika dan ekspresinya berubah dingin. Hal ini membuktikan bahwa tebakan Xiao Yan benar. Yusuan akhirnya bertanya, kapan hal ini terungkap? Xiao Yan hanya tersenyum. Jiwa Cimi pun menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Ia akhirnya berkata bahwa ia menyerah pada klon dewa asli milik Xiao Yan dan mengaku kalah. Bisakah kamu melepaskan klon jiwa Cimi yang tersisa ini? Tanyanya dengan senyum pahit. Seolah-olah telah kehilangan seluruh harap. Darah dewa milik Xiao Yan dan klon dewa asli saat ini telah kembali menjadi milik Xiao Yan. Dengan begitu, bisakah Xiao Yan melepaskan klon yang tersisa dari Cimi? Mendengar hal tersebut, Permaisuri memandang ke arah Cimi yang masih menundukkan kepalanya. Sosoknya tersenyum lembut dan bergumam bahwa ini benar-benar sulit dipercaya. Permaisuri mendengar bahwa klan Cimi tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi juga pendendam. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kata-kata mengakui kekalahan bisa keluar dari mulutnya? Menurut Permaisuri, orang ini adalah penipu dan suaminya harus segera menghabisinya. Begitu Permaisuri membuka mulut, Xiao Yan seketika terkejut. Yang lebih mengerikan lagi, Xiao Yan menganggukkan kepala dan setuju dengan pendapat Permaisuri. Xiao Yan menyadari bahwa jiwa ini terlalu licik dan memiliki kekuatan dari dewa asli bintang 8. Jika diberikan waktu dan mendapatkan keberuntungan, bukan hal yang tidak mungkin jika ia akhirnya menusuk Xiao Yan dari belakang. Oleh karena itu, lebih baik membunuhnya sekarang daripada meninggalkan masalah di masa depan. Sementara itu, jiwa Cimi segera berteriak agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Jika ia kehilangan klon ini lagi, maka ia tidak akan bisa menyatukan kembali jiwa utamanya. Ia berjanji akan menyerah dan memberikan darah jiwa miliknya. Xiao Yan tidak perlu khawatir karena jiwa Cimi tidak akan pernah memiliki niat balas dendam lagi. Ia bahkan bersedia menerima Xiao Yan sebagai tuannya. Apakah semuanya tidak cukup? Tanya jiwa Cimi. Xiao Yan menyipitkan matanya mendengar hal itu. Bisakah aku mempercayai perkataanmu? Jiwa Cimi buru-buru berbicara bahwa ia bersungguh-sungguh, ia bisa mendonorkan darah jiwanya. Jika Cimi menunjukkan ketidaktaatan, maka Xiao Yan bisa langsung menghabisinya. Xiao Yan merenung sejenak sambil memegang dagunya, lalu menatap ke arah Yusuan. Itu hanyalah darah jiwa dari satu klon. Senior seharusnya memiliki banyak klon jiwa. Jika aku membawa senior bersama, bukankah itu akan mengungkapkan posisiku? Jika klon lain datang menyerang, apa yang harus aku lakukan? Menanggapi hal itu, Yusuan tampak semakin menyedihkan. Sebaiknya jangan memanggilku dengan sebutan senior. Ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi. Aku yang akan memanggilmu senior. Jika tidak, aku bersedia menjadi muridmu. Selama kau tidak menghabisiku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Yusuan benar-benar memohon kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan bersikeras menghabisinya, Permaisuri tentu hanya perlu menggerakkan jarinya. Namun, Xiao Yan berpikir bahwa sangat disayangkan jika harus menghabisi petarung dewa asli bintang 8 saat ini. Terlebih lagi, ia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Sensi selanjutnya. Kekuatan tempur Xiao Yan sekarang berasal dari dua tempat, Pagoda Pemurnian dan Labu Dewa Bermata 9. Di dalam Pagoda Pemurnian, terdapat banyak monster yang sangat kuat.
Namun, setelah pertempuran dengan Taixu, Xiaoyan memahami bahwa meskipun ia telah mengumpulkan semua kekuatannya, ia mungkin masih akan menghadapi hambatan dari kekuatan Taixu yang sesungguhnya. Taixu yang akan menyerang Senshi pasti lebih kuat dibanding yang menyerang alam sejati Xuan Yin. Demi berhadapan dengan Taixu, Xiaoyan harus mengumpulkan semua kekuatan terkuat yang ada. Ia menoleh ke arah permaisuri. Apakah Yuan Er memiliki masukan mengenai hal ini? Sambil tersenyum, permaisuri berkata, "Aku memiliki rencana sederhana. Sebaiknya suamiku membatasi jiwa Cimi dan menjadikannya boneka." Ekspresi wajah Yuswan langsung membiru. Ide buruk macam apa yang dipikirkan wanita sialan ini, gumamnya dalam hati. Xiaoyan memandang Yuswan dengan serius. "Bagaimana menurutmu?" Yuswan tersenyum pahit. "Apakah aku punya pilihan?" Xiaoyan tersenyum tipis. "Mungkin tidak." Jiwa Cimi hanya bisa terdiam dengan ekspresi pahit. Xiaoyan kemudian mendapat sebuah ide. "Sebaiknya kita bekerja sama. Tapi sebelumnya, berapa banyak total klon yang dimiliki senior?" Yuswan menggertakkan gigi. "Aku tidak lagi memiliki klon." Xiaoyan menyipitkan mata. "Kalau begitu, lupakan perjanjian ini. Jika kau tidak mau bekerja sama, percuma saja aku menjaga jiwamu. Lebih baik aku menghapusnya dan membentuk tubuh ini menjadi boneka." Yuswan segera berteriak tergesa-gesa. "Aku memiliki belasan klon, tapi kekuatan mereka rata-rata. Hanya itu yang aku miliki." Melihat Xiaoyan masih tidak percaya, Yuswan akhirnya menyerah dan menjelaskan dengan jujur. "Total klon yang aku miliki ada 98 dari 100. 2 klon sisanya, kau tentu tahu kemana mereka pergi." Xiaoyan tersenyum, menyadari bahwa 2 klon tersebut adalah klon dewa asli dan klon yang ia hancurkan sebelumnya, di mana 98 klon lainnya. Jiwa Cimi menghela napas menyesal. Semuanya tersebar di seluruh surga dan dunia. Namun, hampir setengahnya tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Xiaoyan mengangguk. "Dalam hal ini, aku bisa bekerja sama. Selama kau setuju, aku akan membebaskanmu dalam waktu 10.000 tahun. Selain itu, aku ingin jiwaku menempati 70% dari klon milikmu ini. Meski begitu, dominasi tetap milikmu. Berjuanglah untukku selama 10.000 tahun, dan aku akan membiarkanmu bebas." Begitu Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan untuk merebut tubuh segera bergerak menuju Yuswan. "Jika kau berniat melawan sedikit saja, aku akan menghapus jiwamu." Yuswan mengutuk dalam hati. Ini bukanlah kerjasama, melainkan perampokan. Namun, ia hanya bisa pasrah. Kini, 70% tubuh yang ditempati jiwa Cimi telah didominasi oleh jiwa Xiaoyan. Permaisuri juga menyegel jiwa Cimi dan menyerahkan kendalinya kepada Xiaoyan. Segel tersebut bisa menghancurkan jiwa Cimi seketika. Ia kini tampak seperti tahanan yang diborgol. "Aku akan bertahan selama 10.000 tahun, teriak jiwa Cimi marah. "Aku akan bertarung untukmu, tapi kuharap kau tidak mengingkari janjimu."